So, dalam bulan Februari kita belajar tentang buku 1 Petrus, di mana berbicara tentang identity, bagaimana untuk hidup sebagai integriti di dalam api dan sebagainya. So, banyak yang kita pelajari di sana, dan pada mulai March ini dan ke depannya, ya, kita akan belajar daripada kitab Ezra, ya, kitab Ezra. Kitab Ezra, kamu tahu di mana kitab Ezra? Ada yang tidak tahu? Dalam perjanjian baru, ya. Oke. Lama kah? Saya tes. Ya, ada yang tidak sesat. Ezra ini ada kah dalam Alkitab? Kalau saya tidak suruh pergi tengok Ezra tuh, satu orang pun tidak tahu Ezra itu ada dalam Alkitab ke tidak. Kadang baru tahu, rupanya ada Ezra di dalam Alkitab. Oke. Alright. So, mari kita buka sama-sama Ezra. Ezra yang pertama, boleh buat nama anak kamu Ezra. Wow. Ezra. Oke, Ezra yang pertama 1 ayat yang pertama. Ezra pasal 1 ayat 1 hingga 11 kita akan baca. Kita akan belajar ini bersama-sama pada hari ini. Dan saya percaya kitab Ezra sangat powerful untuk kita belajar. Alright. So, kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman pemerintahan Kores, Raja Parsi, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Parsi itu, untuk memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Lantas Raja itu menulis pengisytiharan dan penyiarankannya di seluruh kerajaannya. Demikian bunyinya. Beginilah titah Kores, Raja Parsi. Tuhan Allah semesta langit mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku, dan Dia menugaskan aku untuk membina sebuah bait baginya di Yerusalem, di tanah Yehuda. Sesiapapun umatnya antara kamu, semoga Allahnya menyertainya. Biarlah dia pergi ke Yerusalem di tanah Yehuda dan membina bait Tuhan Allah Israel, Allah yang bersemayam di Yerusalem. Setiap umatnya yang masih hidup, di mana-mana saja dia tinggal sebagai pendatang, hendaklah disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternakan, di samping persembahan sukarela bagi bait Allah di Yerusalem. Kemudian ketua keluarga kaum Bani Yehuda dan Bani Benyamin, serta imam dan Bani Lewi, yaitu semua orang yang digerakkan hati oleh Allah, bersiap-siaplah untuk pergi dan membina bait Tuhan di Yerusalem. Semua orang yang di sekitar mereka membantu mereka dengan bekal berupa barang-barang perak dan emas, harta dan ternakan, serta benda-benda berharga, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores juga mengeluarkan segala wadah bagi bait Tuhan yang dahulunya dibawa pergi oleh Nebukadnezar dari Yerusalem, dan kemudian disimpannya di dalam kuil Tuhannya. Semua dikeluarkan oleh Kores, Raja Parsi, melalui Mitredat, bendahara negara, yang menghitungnya, lalu diberi kepada Sesbazar, pembesar Bani Yehuda. Inilah daftarnya: 30 batil emas, 1.000 batil perak, 29 bilah pisau, 30 mangkuk emas, 410 mangkuk perak, dan 1.000 wadah jenis lain. Jumlah wadah emas dan perak itu ialah 5.400 buah. Kesemuanya dibawa oleh Sesbazar ketika orang buangan pulang dari Babel ke Yerusalem. Wow. Paham ayat ini? Sangat diberkati Tuhan. Inilah firman Tuhan. Tuhan sangat spesifik, very specific. Alright, let's dive in. So, pernahkah Anda menunggu sesuatu yang sangat lama sehingga Anda hampir putus asa? Siapa yang sini pernah menunggu sesuatu daripada Tuhan sampai kamu hampir putus asa? Perhatikan ini. Bayangkan Anda sedang menunggu selama 70 tahun. Bukan 70 hari,
Bukan 70 minggu, 70 tahun. Tua sudah kalau satu. Generasi datang dan pergi. Orang tua yang masih ingat tanah air sudah meninggal dunia. Anak-anak yang lahir di pembuangan tidak pernah melihat Yerusalem. Bait suci yang agung itu sudah menjadi abu runtuhan. Dan inilah keadaan orang Israel di Babel. Mereka dibuang bukan karena nasib malang. Mereka dibuang karena dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Saya ulang balik. Mereka bukan dibuang karena mereka malang. Mereka dibuang karena ketidaktaatan mereka. Selama berabad-abad mereka mengabaikan firman Tuhan, menyembah berhala, dan menolak para nabi. Dan akhirnya penghakiman Tuhan datang melalui tangan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem dimusnahkan, bait suci dirobohkan. Puluhan ribu orang dibawa ke Babel sebagai tawanan. Tetapi di tengah-tengah penghakiman, Tuhan telah membuat satu janji melalui Nabi Yeremia. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang baik itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan kini Ezra pasal 1 mencatatkan satu janji itu digenapi. Janji yang digenapi. Jadi khotbah hari ini bukan sekadar tentang sejarah Israel, tetapi ini tentang siapa Tuhan kita. Yang berbicara dalam Ezra 1 ini adalah Tuhan yang sama yang Anda sembah hari ini. Dan firman-Nya kepada kita melalui teks ini adalah Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Macam senyap saja. Ya, karena janji-janji kamu belum ditepati ya. Mungkin kamu baru 40 tahun, Israel 70 tahun. Mungkin kamu baru 1 minggu kali. Ya, mungkin baru 2 minggu, Israel 70 tahun. Ingatlah 70 tahun. So, jangan terlampau overthinking. Oke? Israel 70 tahun. Ya. Saya ingat kembali, Tuhan selalu menepati janjinya pada apa? Waktunya. Dengan caranya untuk kemuliaannya. Jadi daripada teks ini kita akan melihat 3 kebenaran besar tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Yang pertama, Tuhan menggenapi janjinya melalui orang yang tidak kita jangka. Ya. Saya ulang balik. Yang pertama, Tuhan menggenapi janjinya melalui orang yang tidak kita jangka. Mari kita lihat di ayat yang pertama di sini. Ayat yang pertama kata begini, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Parsi. Mau boleh bacakan di sana? Siapa Kores? Siapa si Kores? Bukan Reverend Kushi ya. Kores, dia bukan orang Israel. Dia bukan penyembah Tuhan. Dia seorang raja pagan. Kamu tahu pagan kan? Yang menyembah berhala. Yang dari Parsi. Yang baru saja menakluk Empire Raja Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Dari sudut pandangan manusia, dia adalah orang terakhir yang kita jangka akan membantu orang Israel. Tetapi Tuhan menggerakkan hatinya. Perhatikan kata kerja, menggerakkan. Dalam bahasa Ibrani, perkataan ini bermaksud membangkitkan, ya, menghidupkan, ya, mencetuskan. Maksud Ibrani dia. Ya. Tuhan tidak memaksa Kores. Ya, Tuhan tidak paksa Kores.
Dia tidak muncul kepada Kores dan dalam mimpi dan menakut-nakutkan, Kores, gitu. Pergi kamu selamat, kalau tidak mati kau. Gitu. Tidak. Dia tidak menakut-nakutkan Kores. Dia bekerja di dalam hati Kores secara halus tetapi pasti. Sehingga Kores sendiri yang membuat keputusan untuk membebaskan orang Israel. Dan ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Tuhan berkuasa penuh atas hati setiap pemimpin dunia. Tidak kira agama mereka, latar belakang mereka, atau niat asal mereka. Ingat apa yang berlaku dalam tahun ini dan tahun lepas? Kita sepatutnya beribadah hari Jumat, hari Sabtu. Boleh bertukar? Semua orang pikir apa? Oh, itu memang saudara. Menurut kamu apa? Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Malah lebih mengagumkan di dalam Yesaya pasal 44 ayat 28 dan Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat yang satu ayat pertama, Tuhan telah menyebut nama Kores lebih 150 tahun sebelum Kores dilahirkan. Tuhan berkata, akulah yang berfirman tentang Kores, dialah gembalaku, dia akan melaksanakan segala kehendakku. Kores tidak tahu pun bahwa namanya sudah tertulis dalam nubuat Allah Israel. Tetapi Tuhan sudah tahu. Dan inilah yang dipanggil kedaulatan Tuhan dalam sejarah. Lihat juga di ayat yang kedua, Kores sendiri yang berkata dalam pengisytiharannya, Tuhan Allah semesta langit mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku. Seorang raja pagan mengakui bahwa kuasanya datang daripada Tuhan orang Israel. Dan ini bukan pengakuan iman yang lengkap, tetapi ia cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan boleh memakai siapa saja untuk menggenapi rancangannya. Dan perintah Kores dalam ayat 3 dan 4 yang sangat luar biasa. Dia tidak sekadar membebaskan orang Israel, dia memerintahkan semua orang di seluruh kerajaannya untuk membantu mereka dengan perak, emas, harta, dan ternakan. Dia menggunakan kuasa negaranya untuk menyokong pembinaan semula bait Allah di Yerusalem. Wow. Seorang yang tidak percaya membina bait suci untuk orang Israel. Bukan orang Israel sendiri, saudara. Orang luar Tuhan gerakkan. Ini mengingatkan saya, kalau orang sendiri tidak mau membina bait suci Allah, membina gereja, Tuhan boleh guna orang lain. Tidak perlu kita. Aplikasinya untuk kita hari ini apa, saudara? Untuk kita renungkan, untuk kita belajar. Mungkin hari ini Anda sedang berdoa tentang satu keadaan yang kelihatan buntu. Anda sudah berusaha, sudah menilai diri, bahkan mungkin sudah menerima bahwa keputusan yang bakal datang tidak akan memihak Anda. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati, dari manakah pertolongan akan datang? Pemazmur menjawab dengan tegas di dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, Daud kata begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan, pertolongan kita bukan bergantung kepada sistem, bukan bergantung kepada manusia, bukan kepada peluang. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang berdaulat, pencipta langit dan bumi. Tuhan berdaulat atas hati manusia. Ingatlah apa yang ditulis di dalam Ezra pasal 1 ayat 1. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia. Kores bukan orang Israel. Saya ulang kembali. Dia bukan penyembah Allah.
Namun Tuhan menggerakkan hatinya untuk menggenapi rencananya. Ini bukan kebetulan sejarah. Ini pernyataan pengajaran tentang Tuhan yang sangat jelas. Tuhan berdaulat atas hati manusia. Amsal 21 ayat yang 1 menegaskan kita. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia kehendaki. Saudara, jika Tuhan boleh menggerakkan hati seorang raja, dia juga boleh menggerakkan hati majikan Anda, bos Anda. Amin. Amin. Ada 2 orang saja amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk iman saudara. Yang lain masih dalam proses ya. Tidak apa. Tuhan mengasihi Anda. Ya. Tuhan juga boleh menggerakkan hati majikan Anda. Dia juga boleh menggerakkan hati untuk pihak berkuasa. Dia boleh juga menggerakkan hati seorang yang tidak mengenalnya untuk menjadikan alat dalam hidupnya. Jadi saya mau memperingatkan saudara yang hadir pada hari ini, bahkan yang sedang menonton dalam YouTube, jangan kecilkan kedaulatan Tuhan hanya karena situasi Anda kelihatan mustahil. Saya ulang balik kan. Jangan kecilkan kedaulatan Tuhan hanya karena situasi Anda kelihatan mustahil. Apa yang manusia ukur tidak selalu menentukan apa yang Tuhan kerjakan. Saya mau bagi satu contoh. Dalam beberapa hari ini saya membaca kesaksian-kesaksian melalui laporan-laporan sel. Seorang jemaat kita pernah berkongsi di dalam selnya. Tahun sebelumnya dia mengambil banyak cuti untuk pelayanan dan urusan kerja. Prestasinya tidak mencapai piawaian, ya, ataupun KPI lah kata orang, ya, yang ditetapkan oleh company-nya. Jadi secara logik dia tidak layak menerima bonus. Ya, biasa kan ada bonus-bonus, Pak. Ya, saya tahu hari ini banyak orang selepas tambor Cina ini banyak-banyak bonus nih. Saya tunggu-tunggu, satu orang pun belum panggil saya. Tidak apa, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menggerakkan hati. Oke. Ya. So dia sendiri sudah tidak mengharapkan apa-apa. Oke. Dia ini tidak mengharapkan apa-apa sudah. Namun sesuatu yang tidak jangka berlaku. Majikannya memanggilnya dan tetap memberi bonus kepada dia. Mengapa? Karena majikan itu melihat nilai yang ada di dalam dirinya. Dia menilai bukan sekadar angka di atas laporan. Bukan sekadar, tetapi sumbangan yang lebih dalam. Yaitu apa? Kesetiaan, sikap, dan integriti. Di sini kita belajar satu perkara penting. Apa yang manusia ukur tidak selalu menentukan apa yang Tuhan kerjakan. Efesus pasal 3 ayat 20 katakan begini. Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah karunia melebihi permintaan dan sangkaan kita. Tuhan tidak terikat kepada jangkaan kita. Dia tidak terbatas oleh sistem penilaian manusia. Dia tidak dikurung oleh rekod prestasi sementara. Tapi perhatikan ini dengan serius. Berkat itu bukan datang karena manipulasi. Bukan karena desakan. Bukan karena tuntutan. Saya pernah jumpa seseorang. Kalau Tuhan tidak memberkati saya. Apa dia cakap? Dia mengugut Tuhan. Apa dia kata? Saya cari agama lain. Saya menyembah Tuhan yang lain. Saya tidak mau datang ke gereja. Kononnya dia mau manipulasi Tuhan. Saya tidak mau pelayanan lagi. Sudah saya buat semuanya. Satu pun belum apa yang Tuhan bagi. Kamu ingat, Tuhan termanipulasi
dengan apa yang kamu ugutkan dengan Tuhan. Jangan berani-berani mau manipulasi dengan Tuhan. Silap-silap kamu sendiri yang menghancurkan diri kamu sendiri. Ini peringatan keras dari saya. Ya. Saya ulang balik, jangan mau manipulasi. Kalau kamu tidak ada pun dalam gereja ini, kamu tak mau datang menyembah Tuhan, kamu tidak mau memberi apa-apa karena Tuhan tidak mendengar doa kamu, Tuhan itu boleh guna orang lain. Mungkin bahkan lebih bagus daripada Anda. Jangan pikir bahwa kamu boleh manipulasi Tuhan. Amin. Begitu sebelah kiri dan kanan. Faham? Ya, saya mau kita paham. Ya. Jangan menuntut-nuntut. Darah Yesus sudah cukup mahal, saudara. Coba kamu ganti Yesus. Kamu mau ganti Yesus? Tidak. Supaya darah kamu diminum. Satu orang pun tidak mau. Siapa mau mati karena orang yang berdosa? Kita di sini pun kalau disuruh, korbankan, tak apa, biar kamu yang masuk penjara. Kamu pun sudah tidak mau masuk penjara karena kesalahan orang lain. Jangan pikir mau mati bagi dosa orang lain lagi. Saudara, ia datang karena Tuhan berdaulat. Dan karena ada nilai yang dibangun secara konsisten. Galatia pasal 6 ayat 9 mengingatkan, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Jika hari ini Anda berada di musim yang kelihatan kurang, jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan sudah berhenti bekerja. Apa yang tidak kelihatan di mata manusia tetap terlihat oleh Tuhan. Teruslah setia, teruslah berdoa, teruslah bekerja dengan integriti. Amin. Ya. Karena apabila Tuhan memutuskan untuk menggerakkan sesuatu, Dia boleh menggerakkan hati siapa-siapa saja untuk menjawab doa Anda. Dan apabila pertolongan itu datang, Dia akan tahu itu bukan kebetulan, itu tangan Tuhan. Baru-baru ini saya ada 2 kesaksian. Ini saya lihat di dalam gereja ini sendiri ya. Seorang jemaat menerima good performance di tempat kerjanya. Menariknya, respon pertama dia bila dia menceritakan ini bukan kegembiraan, tetapi terkejut dan takut. Karena di tempat kerja dia melihat rekan-rekan sekerjanya yang sudah berkhidmat lebih 10 tahun atau lebih, ada yang memiliki diploma dan kemahiran teknikal yang tinggi. Pada pandangannya secara pribadi, mereka ini lebih layak. Bukan dia. Dia juga risau. Takut ada yang tidak puas hati. Biasalah begitu kan. Ya. Kamu ada yang tak puas hati gak kalau kau punya kawan yang dapat good performance? Apalagi kalau dia malas. Tengok muka semua tak puas hati. Memanglah pastor, semua kerja saya yang buat, saya yang tolong dia key in semua. Cemana kehadiran dia bagus, padahal tiap-tiap hari datang pukul 11, saya yang tolong dia punch card. Sepatutnya saya tuh. Dia juga risau, takut ada yang tidak puas hati dengan dia. Takut ada yang mempersoalkan komitmennya karena pada hari-hari tertentu dia tidak hadir. Dia tidak dapat buat OT akibat terlibat di dalam pelayanan. Tetapi apabila dia berbincang dengan supervisor dia, mereka menjelaskan sesuatu yang penting. Penilaian bukan semata-mata berdasarkan tempo bekerja atau angka prestasi. Mereka melihat konsistensi, sikap, kerjasama, komitmen dalam menjalankan tanggung jawab. Di sini pelajaran yang rohani yang sangat mendalam yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita sendiri meragui anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita rasa kita tidak cukup layak. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita takut penilaian manusia. Tetapi jika Tuhan membuka pintu,
Jangan menutupnya dengan rasa takut. Amin. Kalau sudah Tuhan bagi itu, buat apa mau takut lagi? Jangan takut. Rendahkan hati, ya. Amin. Rendahkan hati. Tetapi jangan meremehkan anugerah Tuhan. Apabila Tuhan meninggikan Anda, itu bukan karena Anda sempurna. Itu karena berdaulat. Karena Tuhan yang berdaulat. Jadi jangan hadkan Tuhan Anda kepada cara-cara yang Anda faham saja. Dia bekerja melalui sistem, saudara. Dia bekerja melampaui sistem. Dia bekerja melalui orang percaya. Dia juga boleh bekerja melalui orang yang tidak mengenal Tuhan secara langsung. Jadi tugas kita bukan mengawal hasil. Tugas kita adalah setia. Amin. Katakan setia. Dan apabila musim penuaian tiba, Anda akan melihat tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Kamu bagus lagi ada off day. Tuhan mana ada off day? Yang kedua, Tuhan mengedapi janjinya melalui orang-orang yang bersedia menyahut panggilan. Perhatikan di dalam ayat 4 dan 5. Ya. Sekarang kita tiba di satu titik yang sangat penting di dalam teks ini. Kores telah memberi kebebasan. Janji Tuhan sudah tiba masanya untuk digenapi. Tetapi ayat 5 mencatatkan sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan teliti. Kemudian kita lihat ketua keluarga, yaitu semua orang yang digerakkan hati oleh Allah, bersiap-siaplah untuk pergi. Perhatikan ini, saudara. Bukan semua orang Israel pulang. Setelah 70 tahun, ramai daripada mereka sudah selesai di Babel. Ya, ramai sudah selesai di Babel. Mereka sudah bina rumah di sana, buka perniagaan. Mungkin ada yang sudah kawin dengan penduduk tempatan di sana. Jadi Babel sudah jadi rumah bagi mereka. Apabila kebebasan datang, ramai yang memilih untuk kekal di Babel, tidak mau pulang. Jadi hanya mereka yang digerakkan hati oleh Allah yang bangkit dan pulang. Perhatikan bahwa ungkapan yang sama digunakan untuk Kores dalam ayat yang pertama. Tuhan menggerakkan hati Kores. Dan kini digunakan untuk umat Israel dalam ayat 5. Tuhan yang sama menggerakkan hati seorang raja pagan, juga menggerakkan hati umatnya untuk bangkit dan bertindak balas. Jadi ini mengajar kita bahwa panggilan Tuhan itu bersifat pribadi. Tidak semua orang akan menyahut seruan yang sama pada masa yang sama. Tetapi bagi mereka yang hatinya disentuh, akan bertanggung jawab untuk bertindak. Perhatikan juga siapa yang pulang. Siapa? Ketua keluarga, imam, Bani Lewi. Ini bukan sekadar orang biasa. Ini adalah pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin rohani. Mengapa ini penting, saudara? Karena pembinaan bait Allah memerlukan kepimpinan. Tidak boleh dibina oleh orang yang tidak ada komitmen. Tidak boleh dibina oleh orang yang mereka hanya separuh hati, yang suam-suam kuku. Mereka mau bina bait suci. It's the same thing. Kenapa kamu tengok saya seolah-olah orang melihat saya sangat kejam dengan para pemimpin di sini. Saya kejam nggak? Atau tegas? Karena saya mau kamu betul-betul komitmen bersama-sama satu visi, kesatuan hati untuk membina pelayanan di tempat ini. Kalau orang separuh-separuh hati, sakit hati.
Dan tidak semua orang yang boleh. Hanya orang yang menyahut, orang yang tergerak hati, merasakan tanggung jawab itu. Nah, dan dalam ayat yang ke-6 kita melihat sesuatu yang sangat indah. Mereka yang tidak pulang turut menyokong mereka yang pulang. Mereka memberikan bekal. Perhatikan, mereka yang tidak terima panggilan ini, tidak menyahut panggilan itu, mereka memberi bekal. Apa yang mereka beri? Perak, emas, harta, dan ternakan. Dan ini menunjukkan bahwa rancangan Tuhan ada pelbagai peranan. Ada yang dipanggil untuk pergi, ada yang dipanggil untuk mendukung mereka yang pergi. Jadi kedua-duanya penting. Jadi pertanyaan yang perlu kita ajukan dengan jujur pada diri kita sendiri adalah, apakah yang sedang Tuhan gerakkan dalam hati saya saat ini untuk saya lakukan? Ask yourself. Apakah yang sedang Tuhan gerakkan dalam hati saya saat ini untuk saya lakukan? Tuhan sering bekerja melalui dorongan yang lembut, tetapi berterusan dalam hati kita. Mungkin sudah lama ada satu panggilan yang Anda rasakan. Panggilan untuk melayani dengan lebih setia, untuk memberi dengan lebih murah hati, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau untuk kembali mendekat kepadanya dengan kesungguhan yang baru. Persoalannya bukan sama ada Tuhan memanggil, persoalannya adalah adakah kita mau taat. Tanya sebelah kiri dan kanan kamu, kamu mau taat ke tidak? Kalau dia cakap tidak, bertobat kamu bilang. Nanti kamu akan dibuang ke dalam. Jadi saudara, seringkali yang menghalang kita bukan penolakan secara terbuka terhadap Tuhan, tetapi keselesaan yang kita nikmati. Kita tidak berkata tidak kepada Tuhan, betul tak? Tak ada, jarang kamu jumpa orang cakap, tidak kepada Tuhan. Tetapi kita menangguhkan respon kita. Apa yang kita katakan? Tunggulah, mungkin sekarang belum masanya lagi ya. Belum masanya lagi ya Om. Ya. Saya dipanggil Om loh. Itu satu kehormatan. Ya, kalau di Indonesia itu satu kehormatan. Ya. Ya. Dia lebih besar dari saya. Wah, itu sesuatu yang kehormatan yang sangat besar buat saya dan saya sangat hargai. Ya, Om di sini dipanggil uncle kan. Ya, tapi itu ada berbagai perspektif dan pemahaman. Ya. Ya. Kalau di Sabah Om itu dipanggil apa? Lain lagi. Ya, ada yang ketawa tuh ya. Di sini kalau di Sabah lain lagi, Om tuh, dia punya itu. Kalau kamu mau tahu, ya kamu tanya mereka lebih tahu. Tetapi kalau kita mengerti sebenarnya arti kata, maka itu jangan percaya dengan orang-orang yang tidak tahu arti sebenarnya. Jumpa yang original. Ya. Gimana sudah saya? Ya, gara-gara Om ya. Nah, tanpa kita sadar, keselesaan menjadi alasan yang paling halus namun paling bahaya. Hati-hati ya, bahaya itu. Sangat bahaya. Orang Israel yang memilih untuk kekal di Babel bukanlah orang jahat. Mereka tidak jahat. Mereka cuma sudah bina kehidupan yang stabil di sana. Rumah sudah ada, pekerjaan sudah terjamin, rutin sudah selesai, tetapi keselesaan itu menjadi penghalang untuk mereka melangkah kembali membina Yerusalem. Mereka tidak memberontak, mereka hanya tidak bergerak. Dan hari ini kita berdepan dengan risiko yang sama. Kita boleh terus di dalam zon keselesaan, atau kita boleh melangkah di dalam ketaatan. Nah, saya mau ceritakan ini sedikit untuk kita. Dalam bulan Julai ini, kepimpinan gereja gabungan pelayanan KBI dan KBM akan ke Kuantan.
untuk melawat serta memperkukuhkan pelayanan yang ada di sana. Jadi lawatan ini adalah sebahagian daripada komitmen kita untuk membangun jaringan pelayanan dan menguat para pekerja Tuhan dan melihat Injil terus diperkembangkan. Jadi buat masa ini kita masih memerlukan Rp5.000 untuk menampung keperluan dan perjalanan pelayanan di sana. Jadi ini bukan sekadar keperluan keuangan, ia adalah peluang untuk setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati saudara untuk memberi dan menyokong misi ini walaupun kamu tak pergi. So, kalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi, ya, jangan abaikan dorongan itu ya. Dan hari ini saya mau mengundang saudara dan saudari untuk mengambil bagian dengan 2 cara. Cara yang pertama, sumbangan sekali saja. Ya, one off lah. Jika Tuhan menggerakkan hati Anda untuk beri one off dengan sukarela, setiap ringgit yang diberikan adalah langkah membawa Injil lebih jauh. Dan ini mungkin kelihatan kecil di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan itu menjadi alat untuk menyentuhkan jiwa. Yang kedua adalah janji iman, mulai bulan Mac ini hingga Julai. Saudara boleh buat komitmen bulanan sebanyak, mungkin 1 bulan Rp100, mungkin Rp200, mungkin Rp300. Terpulang dengan saudara. Saudara pilih. Ya. Bermula bulan Mac sehingga awal bulan Julai, karena kami akan ke sana awal bulan Julai. So, janji iman ini bukan sekadar komitmen keuangan. Ia adalah penyertaan dalam amanat agung. Walaupun tidak semua dapat pergi secara fisikal, karena yang pergi itu dalam 10 ke 15 orang saja yang terpilih untuk pergi sana. Buat masa inilah. Ya, karena kita tamu ramai orang. Itu di sana bukan pergi relax-relax tengok macam ni. Wah. Banyak orang kalau mau pergi pelawat tu mau pergi ya. Tidak, sana kita masak. Kita juga melayani, kita angkat barang, kita turun barang, kita menyampaikan firman, berjumpa-jumpa dengan orang. What mission do? So itu yang pergi sana untuk menyertai ini juga akan buat pendaftaran untuk penyertaan. Sebab ini akan diselektif. Oke? Dia tidak akan siapa yang mau pergi suka hati pergi. Ada kelas 2 bulan sebelum pergi. Oke? Ya. Walaupun tidak semua pergi secara pribadi, setiap orang boleh mengambil bagian secara rohani dan praktikal. Ada yang diutus, ada yang mengutus, tetapi semua terlibat dalam tuaian yang sama. Jadi saya tidak mau kita memberi karena kita rasa bersalah. Saya mau kita memberi karena mengerti hati Tuhan bagi bangsa-bangsa. Doakanlah, pertimbangkanlah dengan serius, dan taatilah Tuhan seturut kemampuan yang Dia sendiri anugerahkan kepada kamu. Jadi misi ini bukan tentang kita, ini tentang kemuliaan Kristus dan jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan. Kiranya Tuhan memakai gereja ini bukan hanya untuk bertumbuh ke dalam, tetapi melangkah keluar dengan berani. Dan apabila kita melihat apa yang Tuhan lakukan nanti, kita boleh berkata, kita juga mengambil bagian. Jadi sekiranya Anda mau memberi atau mengetahui maklumat lebih lanjut, Anda boleh berjumpa dengan pemimpin-pemimpin gereja, komite-komite gereja yang ada di sini, selepas kebaktian, atau bila-bila, mungkin sekarang belum gaji kah, apakah, masa kamu sudah, ya, saya mau belanja Pastor Glenn dulu, bonus 2 hari kamu cakap. Ataupun, ya, kamu sudah siap, berdoa, doa, jangan beri, doa, Tuhan adakah ini betul dari hati saya, adakah ini yang Tuhan mau saya lakukan, pray for it. Ya. Dan kamu jumpa dengan komite yang ada di sini, mereka akan menjelaskan, jadi, kepada kamu, oke? So, jangan biarkan keselesaan menahan langkah ketaatan Anda. Tuhan tidak mencari alasan, saya ulang balik, Tuhan tidak mencari alasan, Dia mencari respon. Jadi hari ini, tanyalah diri Anda, sungguh-sungguh, apakah langkah iman yang Tuhan mau saya ambil sekarang? Ya, di dalam pelayanan. Dalam yang hal yang tadi itu, pikirkan. Oke? Yang ketiga, Tuhan menggenapi janjinya dengan memulihkan apa yang hilang. Kamu boleh baca di dalam ayat yang ke-7 hingga 11. Ya, ini merupakan bagian yang terakhir, yang paling penuh dengan simbolisme rohani. Ayat 75 mencatatkan bahwa Kores mengeluarkan semua wadah bait suci.
ya, yang telah dirampaskan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem. Ingat konteksnya, apabila Nebukadnezar memusnahkan Yerusalem pada 586 sebelum Masehi, dia bukan saja membunuh dan menawan orang, dia mengambil semua peralatan suci, yang peralatan suci di bait suci, cawan emas, mangkuk, perak, pisau upacara, dan membawanya ke Babel lalu menyimpannya di dalam kuil Tuhan mereka sendiri. Ini adalah satu tindakan penghinaan yang sangat mendalam. Ya, seperti berkata, Tuhan, kamu sudah kalah. Tuhan, kami menang. Buktinya harta bait suci kamu ada dalam kuil kami. Nah, bahkan dalam Daniel 5 kita membaca bahwa cucu Nebukadnezar, Raja Belshazzar, menggunakan wadah-wadah suci ini untuk pesta minumannya. Jadi ia adalah satu penghinaan yang terang-terang terhadap Tuhan Israel. Tetapi kini di dalam ayat 7, Kores mengembalikannya semua. Saudara, peralatan yang pernah dihina, yang pernah digunakan untuk memuliakan tuhan-tuhan pagan, kini dipulihkan, digunakan semula dalam ibadah kepada Tuhan yang benar. Dan ayat yang ke-11 mencatatkan jumlahnya 5.400 buah. Tidak satu pun yang tertinggal, tidak satu pun yang hilang. Tuhan tidak lupa satu pun daripada apa yang telah diambil. Dan ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang sifat Tuhan sebagai pemulih. Apa yang kelihatan hilang secara kekal, dikembalikan oleh Tuhan. Apa yang kelihatan dikalahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang kelihatan dinajiskan, disucikan semula oleh Tuhan. Mungkin ada sesuatu dalam hidup Anda yang terasa sudah hilang selama-lamanya. Saya tidak tahu. Mungkin keluarga yang pecah, dan hubungan yang retak. Mungkin iman yang dahulu bernyala-nyala dan kini sudah semakin tinggal bara saja. Mungkin keintiman dengan Tuhan yang pernah begitu nyata tetapi sekarang macam jauh. Mungkin martabat dan harga diri yang telah dirampas oleh dosa, kegagalan, keputusan-keputusan masa silam. Dan Anda mula percaya satu kebohongan yang halus. Apa itu? Sudah terlambat. Sudah terlalu rusak. Sudah tidak boleh diperbaiki. Selalu kita pikir begitu kan? Apalagi kalau kamu dalam kekecewaan. Tidak, itu tak ada, sudah terlambat ini. Saya sudah memberikan seluruh tubuh dan jiwa ragaku kepada dia. Saya sudah tidak suci lagi. Saya mau bunuh diri. Tidak. Datanglah satu opa Korea depan. Oh, tidak jadi. Dasar. Tetapi Ezra 1 menyatakan sesuatu yang berlainan sesama sekali. Perhatikan ini, ya. Tuhan tidak lupa janjinya. Bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. 70 tahun bukan tempo yang pendek, saudara. Ia cukup lama untuk generasi berubah. Cukup lama untuk harapan jadi kabur. Cukup lama untuk orang berpikir Tuhan sudah selesai dengan kita. Tiada, sudah Tuhan sudah lupa sudah kita ini. Namun Ezra pasal 1 ayat 1 berkata, Tuhan menggerakkan hati Kores. Perhatikan, pemulihan tidak bermula dengan keinginan manusia untuk kembali. Pemulihan bermula dengan Tuhan yang setia menggenapi firman-Nya. Yeremia sudah bernubuat tentang 70 tahun pembuangan. Dan tepat pada waktunya Tuhan bertindak. Tuhan menunjukkan satu kebenaran yang tak boleh kita abaikan. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Walaupun kita sudah hampir lupa kepadanya.
Tuhan memulihkan apa yang menjadi miliknya. Pemulihan dalam Ezra bukan sekadar pulang ke tanah Ai. Ia adalah pemulihan identiti, pemulihan penyembahan, pemulihan tujuan. Bait Tuhan akan dibangun semula, ibadah akan ditegakkan kembali, umat akan dipanggil semula menjadi umat perjanjian. Dan ini penting untuk kita faham. Apabila Tuhan memulihkan, Dia tidak sekedar mengembalikan keadaan di luar, saudara. Dia memulihkan hati, memulihkan panggilan, memulihkan hubungan dengannya. Jadi saya tidak percaya kalau orang itu dekat, pastor, sebenarnya saya sudah pulih, pastor. Tetapi bila kau lihat apa yang dia lakukan, buah-buah yang dihasilkan, tidak seperti apa yang difirmankan Tuhan. Dia cakap dia sudah pulih, tetapi tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Dia sudah peduli, tapi dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dia cakap dia sudah pulih, tetapi dia tidak merendahkan diri, malah dia menyalah-nyalahkan orang yang menyakitkan dia itu. Saya sudah pulih, pastor. Tapi bila kau dengar daripada mulut, dia tidak pernah putus-putus menyalahkan orang itu. Kalau bukan karena dia, pastor, tidak saya begini. Saya sudah pulih nih. Ya pulih, tapi hati semakin keras. Karena orang yang pulih adalah hati yang dipulih menjadi lembut, kembali penyembahan kepada Tuhan. Bukannya malah makin keras, makin ego. Kadang-kadang kita kata kita pulih, tetapi ego kita lebih tinggi. Ada orang kata dia pulih, tetapi tak ada hubungan dengan Tuhan. Makin hari makin jauh. Pergi sembahyang pun tidak, ikut sel pun tidak. Mungkin pulih bukan dari Tuhan, pemberontakan daripada iblis. Hati-hati ya. Kamu kena cek balik, ada itu dari Tuhan ataupun dari iblis. Mungkin keluarga Anda retak, Tuhan mampu memulihkan hubungan. Mungkin iman Anda dingin, Tuhan mampu meniup kembali api itu. Mungkin harga diri Anda runtuh karena dosa, Tuhan mampu mengembalikan martabat melalui pengampunan dan pembenaran di dalam Kristus. Tetapi dengar ini dengan jelas. Pemulihan Tuhan bukan sentimental. Ia adalah perjanjian. Ia berakar dalam kesetiaannya. Bukan kelayakan kita. Kita dipulihkan bukan karena kita layak, karena kesetiaan Tuhan. 70 tahun tidak menghalang Tuhan. Kadang-kadang kita mau pemulihan segera. Kita mau jawaban minggu ini kalau boleh. Jangan kata minggu ini, hari ini saya doa aja, jawaban ada. Saya mau perubahan bulan ini. Tetapi Ezra mengajar kita bahwa Tuhan boleh bekerja dalam skala dekad. 70 tahun bukan tanda Tuhan lambat. Itu tanda Tuhan bekerja mengikut waktunya. Apa yang kelihatan seperti kelewatan sebenarnya adalah penyediaan. Apa yang kelihatan seperti kehilangan mungkin sedang dibentuk menjadi kesaksian. Jadi jangan ukur kesetiaan Tuhan dengan garis masa Anda. Amin. Jangan ukur kesetiaan Tuhan dengan garis masa Anda. Saya ulang. Garis masa Anda itu tidak sama dengan garis masa Tuhan. Tuhan tidak digerakkan oleh masamu. Tuhan melihat kesetiaan, ketaatanmu. Firman Tuhan balik-balik mengajar kita kepada ketaatan. Untuk tunduk. Kamu tahukah orang yang tidak taat, tidak tunduk itu sama dengan iblis? Apa kurangnya? Iblis, kamu kata,
Walaupun kamu baca Alkitab, walaupun kamu sibuk pelayanan, sibuk melakukan semua, tetapi kamu tidak tunduk. Iblis ada nama dia dalam Alkitab ini. Ya. Mungkin saya agak kasar, tapi betul kan? Apa yang berlaku dengan iblis tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Kamu mau perubahan berlaku di dalam hidupmu? Tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukan kepada masa dan keadaan kamu sekarang. Tunduk kepada Tuhan. Saudara, jika masih ada nafas, masih ada harapan. Fakta bahwa Anda masih rindu, masih merasa kehilangan, masih ingin kembali, itu sendiri tanda roh Tuhan belum selesai dengan Anda. Selagi ada kerinduan, ada penyesalan di dalam diri saudara, rasa ada bersalah, masih ada ruang. So jangan lepaskan peluang itu untuk kembali kepada Tuhan. Orang yang benar-benar hilang, dia tidak peduli sudah. Jika hati Anda masih terusik, itu tanda Tuhan masih memanggil. Engkau tersentuh dengar pada apa yang saya katakan hari ini, Tuhan sedang memanggil Anda. Saya ulang, kamu tersentuh apa yang saya cakap hari ini, Tuhan sedang memanggil Anda untuk kembali. Pemulihan mungkin tidak mengembalikan segala-galanya seperti dahulu, tetapi ia boleh melahirkan sesuatu yang lebih matang, lebih murni, lebih dalam. Israel tidak kembali dengan sebagai bangsa yang sama. Mereka kembali dengan kesadaran baru tentang dosa, tentang penyembahan, tentang identiti mereka sebagai umat Tuhan. Jika ada sesuatu yang Anda sudah pikir mati, bawakan kembali kepada Tuhan. Jika iman Anda sudah mulai sejuk, datanglah, bukan dengan pura-pura kuat, tetapi dengan hati yang jujur. Jika harga diri Anda sudah hancur, ingat bahwa di dalam Kristus identiti tidak ditentukan oleh kegagalan terakhir Anda, tetapi oleh karya penebusan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Dia tidak lupa. Dia tidak melepaskan. Dia bekerja. Walaupun dalam senyap, walaupun dalam tempo yang panjang, apabila waktunya tiba, dia akan mengembalikan apa yang menjadi miliknya, saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, jangan berhenti berharap. Karena Tuhan belum berhenti bekerja. Jadi saudara-saudari, izinkan saya membawakan Anda kembali sejenak ke Babel. Bayangkan Anda seorang Israel yang hidup di pembuangan. Anda lahir di Babel, Anda tidak pernah melihat Yerusalem. Anda hanya tahu Yerusalem dari cerita nenek moyang Anda. Tentang bait suci yang agung, tentang kehadiran Tuhan yang nyata, tentang masa-masa apabila umat Tuhan hidup dalam kemuliaan dan berkat Tuhan. Bagi Anda itu semua hanyalah cerita lama ataupun mimpi yang sangat jauh. Dan tiba-tiba satu pengumuman yang bergema di seluruh Babel. Kores, Raja Parsi berkata, "Sesiapa yang mau pulang ke Yerusalem, pergilah." Pada saat itu ada satu pilihan yang perlu dibuat. Adakah Anda bangkit dan pergi, atau adakah Anda kekal di kursi keselesaan Anda di Babel? Mereka yang bangkit, itulah yang mengubah sejarah. Mereka jadi history maker. Kamu tahu apa history maker? Pembuat sejarah. Tema gereja kita, Rise, bangkitlah and shine. Bukan sekadar slogan. Ia adalah seruan Tuhan kepada umatnya pada setiap zaman. Dan ia sangat relevan kepada apa yang kita baca dalam Ezra 1 pada hari ini. Perkataan rise, bangkit, membawa maksud yang sangat kaya. Yang bermaksud bangun dari tidur rohani. Ada gereja yang sedang tidur. Ada orang Kristen yang sedang tidur rohani. Masih hadir ke gereja,
masih menyanyi lagu pujian-pujian, tetapi hati sudah tidak bergerak, sudah tidak terbakar, sudah tidak rindu kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang memilih kekal di Babel. Mereka ada tempat yang betul, tetapi hati mereka sudah tidak ada di sana. Dan ini bermaksud, dan ia juga bermaksud bangkit dari kejatuhan. Mungkin ada di antara kita sedang duduk dalam Babel kita sendiri, dalam dosa yang kita sembunyikan, dalam luka yang kita bawa, dalam kegagalan yang membuat kita rasa tidak layak untuk dipakai Tuhan. Ezra pasal 1 berkata kepada kita, Tuhan menggerakkan hati orang-orang berdosa yang telah dibuang untuk bangkit semula. Amin. Pembuangan itu bukan pengakhiran cerita mereka. Dan kejatuhan Anda bukan pengakhiran cerita Anda. Ini bermaksud bangkit dan bertindak. Harus Anda bangkit dan bertindak. Amin. Begitu sebelah kiri, bangkit. Ada yang tidur tuh, nampak dari sini. Gerak mereka, bangkit. Katakan 1, 2, 3. Ini serius ini. Tuhan sudah mau datang, kamu tahu kah? Masih lagi tidak mau bertobat. Peperangan berlaku sini sana. Apa maksudnya? Itu warning untuk kita. Kalau kita tidak bangkit, tidak bertindak pada saat ini, ya udahlah, pulang dengan kamu orang lah. This is serious matters. Saya bila dengar berita tentang Israel dengan US tadi, dengan Tehran itu alam untuk saya. Tidakkah itu boleh datang sini? Kamu rasa? Sekarang kita, bagus kamu sekarang berhati-hati. Sementara masih boleh membaca Alkitab, sementara masih boleh menyembah bersama. There was a time nanti you will be alone in the darkness, di dalam kegelapan, yang dimana tak ada pastor, tak ada pemimpin rohani, mungkin hanya kamu satu orang di sana. I don't know. Mungkin anak kamu tak ada sana, suami kamu tak ada sana, istri kamu tak ada sana. I don't know. You have to start now. Jangan main-main. Ya. Tuhan bila-bila masa saja. He'll drop the bomb. If you're not ready. Sebab itu saya sangat tegas karena saya mau Anda ready. When you alone, bila kamu sendiri, kamu tetap kuat, kamu tetap berharap, kamu tetap percaya. Karena kamu tahu kebenaran itu akan datang. Bukan sebab saya mau kamu supaya gereja ini bertumbuh banyak saja, supaya sini ramai-ramai. There was a time. Masa itu akan datang. You have to be ready. You have to be ready. Saudara, dalam ayat 5, orang-orang yang digerakkan hati oleh Allah tidak sekadar berasa tersentuh di dalam hati mereka. Mereka bersiap-siap untuk pergi. Bangkit bukan sekadar emosi, saudara. Bangkit adalah tindakan. Iman tanpa tindakan mati. Gereja yang hanya merasakan kebangunan rohani tapi tidak bergerak untuk melayani, untuk memberi, untuk pergi, itu bukan kebangunan rohani yang sejati. Itu cuma hanya di pikiranmu, feelingmu. Tuhan sedang berkata kepada kita hari ini, bangkitlah. Seperti Kores digerakkan oleh Tuhan, seperti orang Israel digerakkan oleh Tuhan. Tuhan sedang menggerakkan hati kita pada musim ini. Jangan abaikan gerakan itu. Jangan padamkan api yang sedang menyala. Amin, saudara. Bersinarlah. Shine. Tetapi bangkit saja tidak cukup. Selepas bangkit kita dipanggil untuk bersinar, saudara. Inilah kata-kata Tuhan melalui Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Teks yang menjadi asas kepada tema kita.
Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Perhatikan urutan di dalam ayat ini. Pertama, terang datang. Bukan terang kita cipta sendiri ya. Terang itu datang. Bukan terang kebolehan kita, bukan terang program gereja kita, bukan terang usaha manusiawi kita, tetapi terang itu datang daripada Tuhan sendiri. Kemuliaan Tuhan yang terbit ke atas kita. Dalam konteks Ezra pasal 1, terang itu adalah datang melalui penggenapan janji Tuhan. Selama 70 tahun dalam kegelapan pembuangan, tiba-tiba terang bersinar. Bukan karena Israel layak, bukan karena Israel pandai, tetapi karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Kedua, barulah kita bersinar. Kita bersinar bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bersinar karena kita memantulkan kemuliaan Tuhan itu. Seperti bulan. Kamu tahu bulan? Bulan itu bercahaya sendiri kan? Siapa yang pergi sekolah sih? Ada yang ingat bulan tuh memancar begitu? Bulan sebenarnya kalau tidak dipancar oleh cahaya matahari itu dia tidak akan cerah. Demikian juga kita. Gereja yang bersinar adalah gereja yang hidupnya dekat dengan Tuhan sehingga kemuliaannya terpancar melalui setiap aspek kehidupan kita. Dan bagaimana kita bersinar di dalam konteks Ezra? Kita bersinar apabila kita bangkit untuk membina. Seperti orang Israel yang bangkit untuk membina semula bait suci. Kita bersinar apabila kita mengembalikan ibadah kepada tempat yang sepatutnya dalam hidup kita. Seperti wadah-wadah suci yang dikembalikan ke Yerusalem. Kita bersinar apabila kita menyokong satu sama lain. Amin. Seperti mereka yang tidak pulang tetapi memberi bekal kepada mereka yang pergi. Gereja kita dipanggil untuk bersinar dalam komuniti kita. Di dalam bandar kita ini. Dan saya percaya KBM Unity ini ada pada saat ini bukan hanya sekadar mau lahir supaya untuk ada orang seperti kita melayani di sini. Kita dipanggil untuk bersinar di tempat ini. Bukan dengan cara sombong atau bisik, tetapi dengan cara hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam kasih kepada sesama, dalam integriti kita, dalam pekerjaan itu penting. Dalam kesetiaan kita, dalam pelayanan, dalam kemurahan hati kita, dalam kita memberi. Jadi saudara-saudari, saya percaya kita sedang berada dalam satu musim yang sangat penting. Seperti orang Israel. Di persimpangan jalan. Pada tahun pertama pemerintahan Kores. Kita juga sedang berdiri satu persimpangan pada saat ini. Tuhan sedang menggerakkan hati-hati baru. Tuhan sedang memulihkan apa yang sudah lama hilang. Pertanyaannya bukan, adakah Tuhan bekerja? Jelas Tuhan sedang bekerja. Ezra 1 membuktikan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pertanyaannya lah, adakah kita bersedia untuk bangkit dan bersinar bersama Tuhan? Ya, are you ready? Terima kasih untuk 2-3 orang. Yang lain tuh tidak apa. Ya, saya senang saya tidak apa. Tuhan memberkati Anda. Ada 3 cabaran yang mau tinggalkan kepada semua Anda pada hari ini. Cabaran pertama, jangan biarkan keselesaan memadamkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Ramai orang Israel yang selesa di Babel. Ramai orang Israel yang Tuhan tidak memaksa mereka. Ini yang saya belajar loh. Tuhan tidak memaksa. Jadi saya belajar. Tak payah paksa. Tetapi mereka terlepas bahagian dalam satu momen terbesar dalam sejarah bangsa mereka. So, saudara, saya tidak mau paksa saudara. Saya cuma tidak mau saudara terlepas
satu momen yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Cabaran yang kedua, percayalah bahwa Tuhan boleh memulihkan apa saja yang hilang dalam hidup Anda. Keuangan? Tidak cukup duit? God will return that. Seperti 5.400 wadah yang dikembalikan. Tidak satu pun yang tertinggal. Tuhan ingat setiap perkara yang telah hilang dari hidup Anda. Tak payah kata, ada 2 orang yang beri kesaksian tadi itu. Bagi mereka mereka tak fikir pun. But God give it back. Betul tak? Tuhan bagi kembali. Apa rahasianya? Kalau saya sendiri baca itu, saya lihat, they don't expect anything. Mereka tak minta apa-apa bila mereka menyerahkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka sanggup OT, mereka sanggup atau apalah, kehilangan OT tidak apalah, KPI tidak capai, ini penting, sesuatu untuk Tuhan ini. I know they make a decision, bukan senang, very tough decision untuk buat. Sanggup untuk hilang duit yang sebenarnya boleh mampu itu mereka, tapi mereka percaya, ya, komitmen saya dengan Tuhan itu lebih bernilai tinggi berbanding berapa gaji kamu masa itu, mungkin 120, tak apalah, hilang sedikit tidak apalah. You think that Tuhan tidak lihat itu? Tuhan lihat. Tuhan lihat. Kamu kena ubah mindset kamu tuh. Jangan terlampau hingga sebenarnya bila kamu terlampau memikir yang duniawi, kamu sedang menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu yang menangguhkannya itu sendiri. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. If you believe that. Kalau kamu percaya. Cabaran yang ketiga, jadilah sebagian daripada apa yang Tuhan sedang bina. Gereja bukan sekedar bangunan, saudara. Gereja ini adalah umat Tuhan yang sedang dibina bersama untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Setiap satu daripada kita mempunyai peranan. Ada yang pergi, ada yang memberi, ada yang memimpin. Semua peranan itu penting. Tanya Tuhan, saat ini, apakah peranan saya dalam apa yang Engkau sedang binakan di tempat ini? Sama kita tutup mata pada saat ini. Datang kepada Tuhan. Sambil mendengar apa yang saya katakan dalam kesimpulan saya pada hari ini. Saya mau tutup dengan gambaran ini. Saya mau saudara gambarkan ini. Pada pagi hari ketika kumpulan pertama orang Israel memanggil Babel, meninggalkan Babel, bayangkan suasananya. Mungkin ada yang menangis meninggalkan rumah yang sudah mereka bina. Mungkin ada yang takut menghadapi perjalanan panjang bahaya di hadapan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah yang menanti kami di Yerusalem? Adakah ia akan seindah yang diceritakan? Tetapi mereka bangkit, mereka melangkah, dan langkah itu mengubah sejarah. Saudara, Yerusalem yang mereka tuju bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah tempat di mana kehadiran Tuhan bersemayam. Dan perjalanan mereka bukan sekadar perjalanan pulang, ia adalah perjalanan menuju pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, itu juga perjalanan kita. Kita sedang berjalan menuju sebuah bandar di tanah Israel. Kita tidak sedang berjalan menuju sebuah perjalanan di tanah Israel. Kita sedang berjalan menuju sebuah kepenuhan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi community kita. Dan seperti yang ditulis oleh Yesaya ribuan tahun yang lalu, terang sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit ke atas kita. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Sekarang saatnya untuk kita bersinar. Bangkit dan bersinar.
Arise and shine. Bukan esok, bukan minggu depan. Hari ini, sekarang, di sini. Karena Tuhan yang menggerakkan hati Kores, Tuhan yang memimpin orang Israel pulang dari pembuangan, Tuhan yang memulihkan 5.400 wadah yang terhilang selama 70 tahun. Tuhan itu sedang menggerakkan hati kita hari ini juga. Saudara, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atas kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau yang menggerakkan hati raja. Engkau juga yang memampukan dan menggerakkan hati kami yang kecil ini. Tuhan, kami mengaku ada waktu kami menjadi selesa di Babel kami sendiri. Selesa tanpa pertumbuhan, selesa tanpa pengorbanan, selesa tanpa ketaatan sepenuh hati. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami jika kami melebihi mencintai kestabilan daripada panggilan-Mu. Ampuni kami jika kami menikmati berkat-Mu tetapi menolak tanggung jawab-Mu. Ampuni kami jika hati kami menjadi keras tanpa kami sadari. Ya Tuhan, lembutkanlah kami kembali. Lembutkan hati kami Tuhan. Seperti Engkau menggerakkan hati Kores, gerakkanlah hati kami hari ini. Jika ada yang telah lama kehilangan api rohani pada saat ini, Engkau nyalakan kembali bara yang hampir padam itu Tuhan. Jika ada yang terluka karena kegagalan masa lalu, sembuhkan trauma itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami percaya bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang menghukum, tetapi Tuhan yang memulihkan. Jika ada yang takut melangkah karena masa depan tidak pasti, Bapa berikan keberanian seperti generasi yang pulang membina baik. Walaupun kota itu runtuh, walaupun tembok itu belum berdiri, kami tetap melangkah karena Engkau yang memanggil. Tuhan, kami tidak mau menjadi umat yang hanya dilepaskan, tetapi tidak pernah membina. Bangkitkanlah dalam kami visi yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Bangkitkan kami semangat untuk membina keluarga yang takut akan Tuhan. Bangkitkan kesetiaan untuk membina gereja-Mu dengan pengorbanan. Bangkitkan iman untuk membina masa depan yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus-Mu lakukan pekerjaan, hanya Engkau yang mampu melakukan. Bukan emosi sementara, bukan semangat sesaat, tetapi perubahan hati yang jelas. Tuhan, jika hari ini Engkau sedang memanggil kami berkata, ya Tuhan, inilah aku. Gerakkan aku, pimpin aku, gunakan aku. Biarlah kebangunan bermula bukan di luar, tetapi dari dalam hati kami. Kami menyerahkan keselesaan kami, menyerahkan ketakutan kami, menyerahkan masa depan kami. Dan kami memilih untuk membina. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri.